Bab 979, seluruh keluarga tidak terkalahkan. Di dalam pagoda kecil. 10 tahun kemudian, Sanderye mampu melipat kisi-kisi ruang waktu tersebut, namun, ketika dia mulai memampatkan ruang dan waktu, dia menyadari betapa sulitnya itu. Ketika sernua kisi ruang waktu dilipat, itu setara dengan tumpang tindih gaya ruang waktu di setiap kotak. Setelah tumpang tindih ini, gaya-gaya yang terkandung dalam ruang waktu tersebut sudah berubah secara kualitatif, dan kompresi lagi setara dengan perubahan kualitatif setelah perubahan kualitatif ini. Pada saat ini, dia seperti Yinia, harus menggunakan bantuan pedang Kingsuan, kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri. Hanya dengan menggunakan pedang Kingsuan sebagai media maka penindasan bisa dilanjutkan. Kalau tidak, ruang dan waktu yang terlipat tidak bisa dia tahan sama sekali dan akan langsung meledak. Perlu disebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, karena pelipatan ruang dan waktu yang terus-menerus, tidak hanya pencapaiannya dalam ruang dan waktu sudah meningkat pesat, tetapi jiwanya juga meningkat pesat karena pelipatan waktu dan ruang menghabiskan energi jiwa yang tak tertandingi. Konsumsi ini sebenarnya juga merupakan sejenis olahraga. Namun, saat melakukan kompresi ruang dan waktu, dia menemukan bahwa jiwanya saat ini masih belum cukup, bahkan kalau menambahkan pedang Kingsuan untuk menekannya, Sanderye juga memakan satu buah Tianxing lagi. Tingkatkan kultivasi 100 juta tahun. Sanderye kaget dengan buah Tianxing ini, sungguh luar biasa. Biarpun buah Tianxing tidak membuat dia menerobos ranah, itu sangat meningkatkan jiwanya. Tidak hanya jiwanya, tetapi kekuatan garis keturunannya pun meningkat. Tentu saja, peningkatan garis keturunan iblis gila dan garis keturunan Fana sangat minim. Namun peningkatan garis keturunan Yan Huang sangat besar. Di antara ketiga garis keturunan yang ada saat ini, biarpun garis keturunan Yan Huang tidak sebaik garis keturunan iblis gila dan garis keturunan Fana, namun juga terus ditingkatkan maka akan semakin mendekati kedua garis keturunan tersebut. Selain memakan sendiri buah Tianxing, dia juga meminta Maya Ao untuk memakan satu. Buah Tianxing ini lebih membantunya lagi, selain meningkatkan garis keturunan dan jiwa, buah Tianxing ini juga bisa sangat berguna untuk tubuhnya. Hari demi hari berlalu, Sanderye secara bertahap menjadi efektif dalam mengompresi kisi-kisi ruang waktu yang tumpang tindih. Butuh waktu beberapa tahun baginya untuk akhirnya memampatkan kisi-kisi ruang waktu yang tumpang tindih menjadi ketebalan sebuah buku. Pada saat ini, kekuatan yang terkandung dalam ruang waktu di depannya benar-benar dahsyat, bahkan dia bisa merasakannya. Kali ini, Yinia dan Jinan datang. Baik kedua wanita terlihat sedikit serius. Yinia melihat ruang dan waktu di depan Sanderye, ekspresinya sedikit serius. Bisakah kamu mengendalikannya? Sanderye berkata dengan suara yang dalam, seharusnya tidak ada masalah. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Segera, dia merasakan pedang Kingsuan sudah menyatu dengan ruang dan waktu yang terkompresi. Suara pagoda kecil tiba-tiba terdengar dari lapangan. Kekuatan ruang dan waktu agak aneh saat ini, jangan dilepaskan di sini. Sanderye mengangguk. Kalau kekuatan yang terdapat dalam ruang dan waktu di depannya dilepaskan, pagoda kecil pasti tidak akan mampu menahannya, karena ada pedang Kingsuan di dalamnya. Yinia berkata, coba di luar. Sanderye mengangguk, dan setelah beberapa saat, dia, Yinia, dan Jinan tiba di alam semesta yang hampa. Sanderye melirik ruang dan waktu kosong di sekitarnya, dan sambil berpikir, pedang di depannya langsung terbang. Bang! Hanya sesaat, semua yang dilihat ketiga orang itu seketika berubah menjadi ketiadaan. Sesaat kemudian, mereka bertiga dihadapkan pada kegelapan yang gelap gulita dan tak berdasar. Hancurkan semuanya. Melihat pemandangan ini, mata Jinan langsung melebar dan dia berhenti menjilati manisan hau tersebut. Sanderye mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh kegembiraan.
Kekuatan pedang ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yang terpenting pedang ini hanyalah kekuatan ruang dan waktu ditambah kekuatan pedang King Xuan. Dia belum menggunakan jiwa pedang dan kekuatan garis keturunan. Kalau jiwa pedang dan kekuatan garis keturunan ditambahkan, sangat menarik untuk memikirkannya. Masih ada cukup waktu. Selanjutnya Sander Ye terus berlatih pelipatan ruang waktu dan kompresi ruang waktu. Namun kali ini berbeda. Dia mulai menyatu dengan jiwa pedang dan mencoba menambahkan waktu satu dunia. Di luar, di domain naik surga, 2 hari kemudian, Balti Qiu duduk bersila di kehampaan, melipat tangan di atas lutut, menutup mata dan bermeditasi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Balti Qiu perlahan membuka matanya. 100 kaki jauhnya, seorang pemuda yang memegang pedang panjang perlahan berjalan ke arahnya. Sander Ye. Melihat Sander Ye, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Balti Qiu, Tuan Ye. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Sander Ye di kejauhan tiba-tiba menebas ke arahnya dengan pedang. Mari langsung mulai. Melihat pemandangan ini, wajah Balti Qiu tiba-tiba menjadi gelap dan dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Pedang Sander Ye tertahan di tempatnya ketika jaraknya masih beberapa meter darinya, tidak mampu maju setengah inci lagi. Namun Balti Qiu mengerutkan kening, karena di belakangnya diam-diam pedang jiwa datang untuk membunuhnya. Jelek. Pedang ini langsung menembus udara, karena Balti Qiu sudah mundur 100 kaki jauhnya. Namun begitu dia berhenti, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi kisi-kisi ruang waktu yang aneh, dan dalam sekejap mata, jutaan pedang jiwa keluar bersamaan. Setiap pedang adalah waktu satu dunia. Tak hanya itu, Sander Ye juga langsung menghunus pedang King Xuan dan menebasnya dengan pedangnya. Itu juga waktu satu dunia. Melihat pedang Sander Ye, Balti Qiu tiba-tiba kaget dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Bang! Hanya sesaat, seluruh domain naik surga langsung habis dan musnah pada saat ini. Setelah pedang ini digunakan, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi sangat pucat. Tubuh Balti Qiu membeku di sana, berangsur-angsur menjadi ilusi. Tepat ketika Sander Ye merasa lega, Balti Qiu, yang menjadi ilusi, tiba-tiba mengeras dan kembali normal dalam sekejap. Melihat adegan ini, wajah Sander Ye menjadi gelap. Di kejauhan, Balti Qiu menatap Sander Ye dan memuji, satu pedang membunuh masa hidup 300 juta tahun. Keterampilan pedangmu sungguh luar biasa. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, kenapa kamu baik-baik saja? Balti Qiu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu mengabaikan satu hal, yaitu aku sama sekali bukan manusia. Aku adalah roh jalan jahat. Sebagai roh jalan jahat alam semesta, umurku tidak sebanding dengan seorang manusia. Sander Ye mengerutkan kening, dia benar-benar mengabaikan masalah ini. Balti Qiu berkata, aku tahu kamu perlahan-lahan memulihkan energi yang baru saja kamu konsumsi. Jangan khawatir, aku akan menunggu kamu pulih, karena aku juga menunggu beberapa teman lama. Apalagi memanfaatkan kesempatan ini, aku juga ingin membicarakan sesuatu denganmu, karena ini pertama kalinya kita bertemu, dan tentu saja ini juga akan menjadi yang terakhir. Sander Ye berkata dengan tenang, apakah ada hal lain yang bisa kita bicarakan? Balti Qiu tersenyum dan berkata, tentu saja. Sejujurnya, aku sangat penasaran dengan keluarga kamu. Sander Ye berkata langsung, jangan penasaran, aku bisa memberitahu kamu secara langsung, ayah aku tidak terkalahkan, kakek aku tidak terkalahkan, paman aku tidak terkalahkan, dan bibi aku tidak terkalahkan. Balti Qiu terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, apakah seluruh keluarga tak terkalahkan? Sander Ye mengangguk, aku yang terlemah. Balti Qiu menatap Sander Ye, katakan padaku, apakah kamu berbohong padaku? Sander Ye meliriknya, kamu bisa menebaknya. Balti Qiu tertawa,
aku kira kamu hanya mengatakan setengah kebenaran. Misalnya, pasti ada beberapa di keluarga kamu yang jago berkelahi, tapi tidak semua orang jago berkelahi, bukan? Sander Ye mengangguk, tebakanmu benar. Senyuman Baltikiyu berangsur-angsur memudar. Sejak berurusan dengan Sander Ye, dia agak terkesan dengan Sander Ye. Anak laki-laki ini bukanlah generasi kedua yang tidak punya otak. Dia adalah yang terbaik di dunia dalam hal kekuatan dan IQ. Dia tahu bahwa orang di belakang Sander Ye sangat kuat, tapi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Tebakan apapun tidak ada artinya, kamu hanya bisa mengetahuinya setelah bertarung. Baltikiyu sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke langit. Jauh di dalam langit berbintang, dua wanita cantik sedang menonton. Dewa tertinggi Tianxuan dan Dewa tertinggi Tianyun. Melihat Baltikiyu, Dewa tertinggi Tianyun berkata dengan lembut, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Ketika keduanya muncul di sini, mereka sebenarnya menyembunyikan aura mereka, tetapi Baltikiyu bisa mengetahui keberadaan mereka, maka jelas pihak lain menyembunyikan kekuatannya sendiri. Dewa tertinggi Tianxuan berkata, saat aku mengejarnya hari itu, dia hampir tidak melawan dan terus melarikan diri. Jelas, bukan karena dia tidak bisa mengalahkan aku, dia hanya ingin menyembunyikan kekuatannya dan mengeksposnya di saat kritis. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Sander Ye di bawah, tapi tidak berkata apa-apa. Dewa tertinggi Tianyun mengerti maksud Dewa tertinggi Tianxuan. Dia melirik ke arah Sander Ye, orang ini sangat pintar. Mustahil untuk tidak mengetahui bahwa Baltikiyu menyembunyikan kekuatannya. Aku tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Dewa tertinggi Tianxuan perlahan menutup matanya, orang di belakangnya seharusnya akan keluar. Dewa tertinggi Tianyun tersenyum dan berkata, apakah kamu penasaran? Dewa tertinggi Tianxuan tidak berbicara kali ini. Dewa tertinggi Tianyun tersenyum, dia tahu bahwa Tianxuan sangat penasaran, jadi mana mungkin dia tidak. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba berkata, kalau ada seseorang yang lebih kuat dari peradaban Tianxing, pernahkah kamu memikirkan tentang nasib peradaban Tianxing? Dewa tertinggi Tianyun berkata dengan lembut, kalau begitu biarkan Yinia atau Jinan menjadi penguasa Tianxing berikutnya. Dewa tertinggi Tianxuan terdiam. Di bawah, Baltikiyu mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Dia tidak peduli dengan Dewa tertinggi Tianxuan dan Dewa tertinggi Tianyun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye tidak jauh dari situ. Sander Ye sudah pulih dan menatap Baltikiyu, bertarung. Baltikiyu menggelengkan kepalanya. Sander Ye berkata, aku tidak menggunakan pedang ilahi ini. Sekarang kekuatannya sudah meningkat pesat, dia mencari seseorang untuk diajak bertarung dengan baik, dan orang di depannya tidak diragukan lagi adalah lawan yang baik. Baltikiyu menggelengkan kepalanya lagi, tidak ada gunanya aku melawanmu, karena kamu tidak bisa membunuhku, dan kalau aku ingin membunuhmu, orang-orang di belakangmu pasti tidak akan mengizinkannya. Jadi hasil akhirnya adalah kamu pasti akan panggil orang, kalau begitu kenapa kita harus buang-buang tenaga dan waktu ini? Sander Ye hendak berbicara, dan pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyapu dirinya dari dalam langit berbintang di atas kepalanya. Seluruh galaksi sedang mendidih. Baltikiyu menatap Sander Ye dan tersenyum, Tuan Muda Ye, orang-orangku datang. Sekarang giliranmu untuk memanggil mereka. Kali ini, ayo bertarung dalam pertarungan tim. Bersambung. Bab 980, Bibi, keponakanmu ingin bertemu denganmu. Lakukan pertarungan tim. Saat suara Baltikiyu turun, sebuah aura jatuh langsung dari langit dan muncul tidak jauh dari Baltikiyu. Pengunjungnya adalah seorang wanita, mengenakan gaun lavender, dengan rambut panjang, dan fitur wajah yang sangat indah. Begitu dia mendarat, waktu dan ruang di mana dia berada tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Gadis waktu, memiliki tubuh waktu abadi. Setelah mendapatkan segel waktu,
jiwanya pun berkembang menjadi roh waktu abadi. Tubuh waktu abadi ditambah roh waktu abadi, dia adalah orang kedua dalam sejarah alam semesta waktu yang mencapai prestasi tersebut. Yang pertama adalah penguasa peradaban alam semesta waktu. Setelah membantu Baltikiyu menyelesaikan masalah tersebut, selama dia kembali ke alam semesta waktu, dia akan langsung bisa mengambil alih seluruh alam semesta waktu. Setelah gadis waktu muncul, matanya langsung tertuju pada Sander Ye. Dia juga cukup penasaran dengan kultivator muda di depannya ini. Dia tahu sedikit tentang kekuatan Baltikiyu dan aliansi jalan jahat. Tak lama kemudian, mata gadis waktu beralih dari Sander Ye ke pedang Kingsuan yang dipegang di tangan Sander Ye. Melihat pedang Kingsuan, dia perlahan mengerutkan kening. Kali ini, Baltikiyu yang berada di samping tersenyum dan berkata, "Gadis waktu, selamat, tubuh waktu abadi plus roh waktu abadi. Selain pendiri peradaban alam semesta waktu, kamu adalah orang kedua yang mencapai prestasi tersebut." Gadis waktu melirik Baltikiyu lalu berkata, "Terima kasih untuk segel waktu kamu." Baltikiyu tersenyum dan berkata, "Kamu tetap jenius. Kalau kamu tidak cukup mampu, 10 segel waktu tidak akan berguna." Gadis waktu mengangguk sedikit dan berhenti bersikap sopan kepada Baltikiyu. Dia menoleh ke arah Sander Ye tidak jauh dari situ. "Targetmu seharusnya bukan dia, kan?" Baltikiyu mengangguk, "Bukan dia." Gadis waktu hendak mengatakan sesuatu, ketika Amitabha, nama Buddha tiba-tiba muncul dari cakrawala, dan kemudian, cahaya Buddha setinggi 10.000 kaki menyapu, dan seorang biksu berjubah emas datang menginjak cahaya Buddha. "Gui Wu." Gadis waktu mengangkat kepalanya dan menatap cahaya Buddha, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Gui Wu datang ke sisi Baltikiyu, dia melirik gadis waktu di sebelah Baltikiyu, lalu melihat ke arah Sander Ye di seberangnya. Hanya satu orang. Gui Wu sedikit terkejut, dan segera matanya tertuju pada pedang Kingsuan di tangan Sander Ye. Perasaan pertamanya adalah, pedang ini bagus. Namun, dia tidak panik. Karena dia mengenakan jubah karma, harta paling berharga di alam semesta Buddha. Tak terkalahkan. Tidak ada pedang yang bisa melukainya. Gui Wu memandang Baltikiyu dan tersenyum tipis, "Ketua Aula kedua, kita bertemu lagi." Baltikiyu tersenyum dan berkata, "Terima kasih Master sudah datang membantu." Gui Wu menggelengkan kepalanya, "Ketua Aula kedua, sama-sama. Terima kasih sudah mengirimiku sutra hati, yang sangat meningkatkan kekuatanku. Aku ingin mengucapkan terima kasih." Baltikiyu tertawa, "Ternyata Master sudah membuat terobosan, selamat." Gui Wu menyebut nama Buddha, lalu menoleh ke arah Sander Ye tidak jauh dari situ. Dia melihat ke arah Sander Ye, lalu berkata, "Tuan muda ini seharusnya tidak menjadi sasaran ketua aula kedua hari ini, kan?" Baltikiyu tersenyum dan berkata, "Jangan meremehkan tuan muda Ye ini, ada seseorang di belakangnya." Pertarungan tim. Gui Wu tersenyum tipis, "Aku menyukainya." Haha. Pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba bergema seperti guntur di lapangan, dan kemudian, ruang dan waktu di samping Baltikiyu tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya berjubah hitam perlahan keluar. Leluhur Lihen. Setelah leluhur Lihen keluar, dia melirik ke arah Gui Wu dan gadis waktu, lalu melihat ke arah Sander Ye di kejauhan. Tanpa basa-basi, dia langsung mengangkat tangannya dan meninjunya. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu menuju Sander Ye seperti guntur. Sander Ye mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pedangnya. Bang! Kekuatannya hancur seketika, dan gelombang kejut kekuatan tak terlihat mengguncang sekeliling. Leluhur Lihen melirik pedang Kingsuan di tangan Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Pedang ini agak menarik." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Baltikiyu yang berdiri di samping. "Ketua Aula kedua, kamu tidak membawa kami ke sini hanya demi seorang anak muda, kan?" Baltikiyu tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak,
ada seseorang di belakang Tuan Muda Ye, kalian akan melihatnya nanti. Leluhur Lihen tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku sangat menantikannya. Saat dia mengatakan itu, matanya tertuju pada Sander Ye lagi. Orang di depannya tentu saja bukanlah orang biasa, tapi dia tidak peduli. Di alam semesta yang luas ini, tidak banyak orang yang bisa membunuh dia, leluhur Lihen, tapi kalau dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, niat membunuh dan permusuhan yang mengerikan tiba-tiba muncul di lapangan. Semua orang menoleh dan melihat, ratusan kaki jauhnya di sebelah kanan, berdiri di sana adalah pria paruh baya berjubah merah. Ketua pembunuh. Setelah ketua pembunuh muncul, matanya langsung tertuju pada Sander Ye. Di matanya, dia penuh kegembiraan, seperti seorang pemburu yang sedang melihat mangsanya. Rupanya dia merasakan garis keturunan iblis gila di tubuh Sander Ye. Melihat ketua pembunuh ingin mengambil tindakan, Balti Qiu tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ketua pembunuh memandang Balti Qiu yang tersenyum dan berkata, ketua pembunuh, dia bisa menjadi lawanmu nanti, tapi tidak sekarang. Ketua pembunuh tidak membantah Balti Qiu, tapi menatap Sander Ye dengan saksama, tanpa keserakahan tersembunyi di matanya. Balti Qiu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, kita masih tunggu satu orang terakhir. Begitu kata-kata itu keluar, bang! Aura yang kuat tiba-tiba jatuh dari langit, dan aura ini dipenuhi dengan aura kuno dan destruktif. Di sekitar langit dan bumi, segala jenis jalan Tao mulai berfluktuasi. Di mata semua orang, seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah Tao perlahan keluar. Jalan Tao yang adil. Melihat jalan Tao yang ada ini, beberapa orang yang hadir sedikit terkejut. Mata jalan Tao yang ada tertuju pada Sander Ye di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi. Sander Ye melirik ke jalan Tao yang ada, lalu berkata, apakah ini tubuh asli yang datang kali ini? Dao Dao yang ada tersenyum dan berkata, itu adalah tubuh yang asli. Sander Ye mengangguk, tidak masalah kalau itu bukan tubuh asli. Jalan Tao yang ada mengerutkan kening, dia selalu merasa kata-kata Sander Ye memiliki arti lain, tapi dia tidak bisa memahaminya untuk beberapa saat. Di sampingnya, ketua pembunuh tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin aku melawannya dulu? Balti Qiu memandang ketua pembunuh, kamu ingin menyerap garis keturunan dia, kan? Ketua pembunuh tersenyum sinis, saudara Qiu memahamiku. Balti Qiu berkata, garis keturunan ayah dan kakeknya lebih kuat. Nanti bisa diserap. Mendengar hal itu, mata ketua pembunuh tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan semangat, benarkah? Balti Qiu mengangguk, itu benar sekali. Haha. Ketua pembunuh tertawa terbahak-bahak, aku tidak sabar. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi sinar merah dan langsung menuju Sander Ye. Melihat ini, Balti Qiu mengerutkan kening, orang gila ini. Di kejauhan, pedang Sander Ye menebas keluar. Bang! Cahaya berdarah pecah, dan ketua pembunuh langsung terlempar dan dikembalikan ke tempat semula. Setelah ketua pembunuh berhenti, ada bekas pedang dalam di tangan kanannya. Jejak keterkejutan muncul di mata semua orang, dan mereka semua melihat pedang Kingsuan di tangan Sander Ye. Ketua pembunuh melihat sekilas tanda pedang di tangannya, lalu menatap pedang Kingsuan di tangan Sander Ye. Alisnya juga berkerut, dia cukup terkejut, karena pedang itu tidak hanya mematahkan tubuh pembunuhannya. Padahal tubuhnya sudah ditempa oleh niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Benda suci normal tidak bisa menyakiti sama sekali, tetapi di depan pedang ini, dia rapuh seperti tahu. Pedang ini tidak normal. Ada sedikit kesungguhan di mata ketua pembunuh. Biksu Guiwu melirik pedang Kingsuan di tangan Sander Ye, lalu melihat jubah karma di tubuhnya, dan tersenyum tipis, tidak panik sama sekali. Pedang ini bagus. Berikan padaku nanti, oke? Pada saat ini,
Leluhur Lihen tiba-tiba berbicara, dia menatap pedang King Xuan di tangan Sander Ye. Sejak awal, dia sudah jatuh cinta dengan pedang ini. Dia sudah membunuh banyak kultivator pedang dan mengumpulkan banyak pedang yang tiada taranya, tetapi tidak ada satupun yang sebagus yang ada di depannya. Ketua pembunuh melirik leluhur Lihen dengan acuh tak acuh, tanpa memberinya muka apapun. Kamu pikir aku ini siapa? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Leluhur Lihen juga tidak mengalah dengannya, jadi dia melangkah maju dan meninjunya. Bang! Sebuah ledakan terdengar, dan leluhur Lihen serta ketua pembunuh masing-masing mundur dengan keras. Melihat keduanya ingin bertarung lagi, Balti Qiu di samping tiba-tiba berkata, "Leluhur Lihen, ketua pembunuh, kalau kalian menyerang lagi, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka." Wajahnya suram. Astaga! Dia benar-benar ingin memaki orang, mereka ingin membagi rampasan di sini sebelum membunuh siapapun. Apa-apaan? Ketika ketua pembunuh dan leluhur Lihen mendengar apa yang dikatakan Balti Qiu, mereka tidak memilih untuk melanjutkan tindakan. Mereka tetap harus menghormati ketua aula kedua. Namun keduanya saling berpandangan, dan terlihat jelas bahwa masalah ini belum selesai. Balti Qiu tidak peduli dengan kedua orang ini. Dia memandang Sander Ye dari kejauhan dan tersenyum, "Tuan Muda Ye, orang-orangku pada dasarnya sudah ada di sini. Sekarang giliranmu." Sander Ye terdiam. Balti Qiu berkata dengan serius, "Aku tahu kamu baru saja membuat terobosan dalam kekuatan, dan kamu ingin mencari seseorang untuk melatih keterampilan kamu, tetapi tidak ada gunanya, karena untuk saat ini, kamu pasti tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak dari kami, jadi kamu bisa panggil orang saja, oke?" Sander Ye tiba-tiba berkata, "Sepertinya kamu ingin aku panggil orang." Balti Qiu tersenyum dan berkata, "Kalau aku ingin membunuhmu, aku harus membunuh orang di belakangmu terlebih dahulu, bukan?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Menurutku itu bukan tujuanmu." Balti Qiu sedikit mengernyit. Sander Ye melanjutkan, "Kamu pasti punya tujuan lain. Biarpun aku belum tahu apa tujuanmu, karena kamu sangat ingin bertemu keluargaku, aku bisa mewujudkannya untukmu." Balti Qiu tersenyum. Sander Ye perlahan menutup matanya, "Tuan Pagoda, katakan padaku, siapa yang lebih baik kupanggil?" Pagoda kecil berkata, "Kalau kamu ingin bersenang-senang, panggil kakekmu. Kakekmu pandai bermain. Kalau kamu ingin meningkatkan hubungan antara ayah dan anak, kamu bisa memanggil ayahmu. Kalau kamu ingin lebih kejam dan menghilangkan masalah di masa depan, kamu bisa memanggil bibi bergaun polos." Sander Ye mengangguk, "Kalau begitu, ayo panggil bibi." Setelah itu, dia membuka matanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. "Bibi, keponakan ingin bertemu denganmu." Bang! Di samping Sander Ye, ruang dan waktu terbelah, dan seorang wanita dengan gaun polos perlahan keluar. Di kejauhan, Balti Qiu tertawa. Tujuan terakhir tercapai. Bersambung.